Kamu bukannya orang yang berdiri di depan gerbang pagar rumah saya kan? Kamu harus hati-hati. Jangan pernah percaya sama satu orang pun di rumah ini. Kenapa saya harus percaya sama omongan kamu? Kalau kamu mau selamat, ikutin aja kata-kata saya. Tunggu, jangan pergi! Sayang, kamu tolong tanda tanganin berkas ini dulu ya. Ini berkas apa, Mas? Untuk ini, ngurus KTP kamu yang hilang kan? Kenapa aku ngerasa ada yang janggal ya? Jangan pernah percaya sama satu orang. Kamu siapa aja saya nggak tahu. Ikutin aja kata-kata saya. Aku belum siap untuk tanda tangan ini. Suara itu harus cari tahu sendiri. Gak mungkin kalau nggak ada seseorang di dalam sana. Kenapa ada perempuan? Siapa itu? Kamu kenapa? Pergi nggak kamu? Aku datang untuk membalas dendam. Kamu udah meninggal! Jangan gangguin aku! Kamu udah merebut semua hartaku. Gak ada harta yang harus aku kembaliin sama kamu. Kamu pergi, Gia. Jangan gangguin aku! Aku nggak akan pergi sebelum kamu mengembalikan semua harta. Aku nggak akan ngembalin apapun yang udah jadi milik aku. Itu suami aku jemput. Nama kamu Gladys, sayang. Aku Jordi, suami kamu. Ini Ibu Intan. Kamu dan Jordi baru saja mengalami kecelakaan. Tepatnya setelah kalian menikah. Mobil yang kalian kendarai mengalami kecelakaan tunggal. Dokter bilang kamu mengalami gegar otak ringan. Sebelum kita nikah, kamu sering main kesini. Jadi ini rumah kamu. Terus rumah aku di mana? Kenapa kita nggak pulang ke rumah aku aja? Sekarang kamu itu sudah menjadi istrinya Jordi. Kamu sudah menjadi anggota keluarga ini. Jadi nggak usah sungkan ya. Dulu waktu kita belum nikah, kan kamu belum punya rumah. Jadi masih ngontrak. Cuman ini tempat tinggal kamu satu-satunya. Kontrak? Loh, kenapa aku sama sekali nggak ingat sama semua ini ya? Udah sayang, gak usah dipaksain kalau nggak ingat apa-apa. Iya. Ya, ini kamar kita. Kamar kita. Iya, kamar kita. Kita kan udah nikah, sayang. Tidur bareng nggak apa-apa dong. Handphone sama dompet aku di mana? Handphone sama dompet kamu tuh hilang waktu kita kecelakaan. Jadi oke. Aku ganti yang baru. Padahal isi handphone sama dompet aku itu aku tahu aja bisa ngebantu aku untuk ingat. Aku yang bantuin kamu untuk ingat semuanya. Mas, tapi aku nggak bisa tinggal di kamar ini karena aku nggak ingat sama sekali aku pernah nikah sama kamu. Jadi aku mau tidur di kamar lain, paling nggak sampai aku ingat sama semuanya. Jordi, kalau Gladys mau tidur di kamar lain dulu ya nggak apa-apa. Mungkin dia merasa tidak nyaman satu kamar sama kamu. Aku antar ke kamar tamu, yuk, sayang. Foto pernikahan kita udah jadi, kamu lihat nggak? Ini kenapa aku nggak ingat sama sekali ya kalau kita pernah kasih pemotretan ini? Kenapa ingatan aku bisa separah ini? Jangan paksa buat ingat semuanya. Orang tua aku di mana? Kenapa mereka sama sekali nggak cariin aku? Orang tua kamu meninggal dalam kecelakaan itu. Jadi ibu sama bapak udah nggak ada. Kenapa aku nggak bisa ingat apa-apa? Aku ambil minum buat kamu sebentar aja. Siapa kamu? Kenapa? Itu tadi nggak Oke, kamu minum dulu deh. Kita masuk yuk, biar kamu istirahat. Ya, sayang. kayak suara orang dobrak-dobrak pintu. Kayak suaranya dari atas deh. Tapi katanya di atas nggak ada orang. Pasti di atas ada orang lain nih. Kamu ngapain belum tidur malam-malam kayak gini coba? Mas Jordi, kamu ngagetin aku aja. Ini udah malam, Gladys. Harusnya kamu itu tidur dan istirahat supaya ingatan kamu tuh cepat pulih. Tapi aku dengar di atas tuh ada suara orang lagi dobrak-dobrak pintu. Jadi aku penasaran, aku pengen ngecek, Bu. Aku nggak dengar apa-apa dari tadi, sayang. Di rumah ini cuma kita aja. Mas, sebaiknya kita cek dulu ya ke atas. Kamu salah dengar kali. Nggak ada siapa-siapa, percaya deh. Ya, kamu tidur. Ayo kita tidur. Aku harus pancing ingatan aku. Siapa tahu ada orang yang bisa aku kenalin. Kenapa aku sama sekali nggak ingat sama mereka ya? Karena aku terlalu keras berpikir kali ya. Gladys! Pergi gak bilang-bilang lagi. Apa sih? Kok kayak panik begitu? Gladys sudah ada di rumah. Kalau dia kenapa-kenapa gimana? Mending kamu cari dia di jalan. Saya akan kurung kamu, biar kamu gak kabur-kabur lagi. Kayaknya aku udah jalan terlalu jauh deh. Aku bingung mau pulang kemana.
Kamu bukannya orang yang berdiri di depan gerbang pagar rumah saya kan? Jangan pernah percaya sama satu orang pun di rumah ini. Kenapa saya harus percaya sama omongan kamu? Ikutin aja kata-kata saya. Tunggu, jangan pergi! Aku temuin kamu juga, aku cari kemana-mana. Iya, maafin aku ya sayang. Aku sama ibu khawatir banget kamu pergi keluar sendirian. Sambil ngingat tentang lingkungan sekitar sini. Jangan dipaksa, pelan-pelan aja. Pulang yuk. Ya ampun Gladys, kamu tuh dari mana aja? Kamu tuh bikin jantung ibu sama Jordi tuh hampir copot. Aku habis jalan-jalan, Bu. Kami tuh sayang banget sama kamu. Ya, aku ngerti, Mas. Kami nggak mau kamu itu kenapa-kenapa. Apalagi kondisi kamu itu dalam keadaan tidak ingat apa-apa. Jordi, bawa masuk Gladys. Ini gerbangnya kenapa dikunci? Ini untuk keamanan. Ibu nggak mau kalau orang lain tuh masuk rumah kita. Ini buat keamanan kita semua. Kamu tolong tanda tanganin berkas ini dulu ya. Ini berkas apa, Mas? Ngurus KTP kamu yang hilang kan? Biar Jordi ya yang ngurus KTP baru kamu. Kenapa aku ngerasa ada yang janggal ya? Jangan pernah percaya sama satu orang pun di rumah ini. Kenapa saya harus percaya sama omongan kamu? Kalau kamu mau selamat, ikutin aja kata-kata saya. Aku belum siap untuk tanda tangan ini. Untuk urusan bikin KTP baru, aku bakal urus ketika aku udah ingat semuanya. Iya, tapi lebih cepat kan lebih baik, sayang. Harusnya kamu bersyukur loh. Jordi mau bantu kamu untuk urus semua. Enggak, Bu. Tolong jangan paksa aku untuk lakuin sesuatu yang aku belum siap. Tunggu kamu siap aja. Suara itu kedengeran lagi. Nggak mungkin di atas nggak ada orang. Harus cari tahu sendiri. Ternyata ada banyak kamar di sini. Tapi suaranya dari kamar itu. Nggak mungkin kalau nggak ada seseorang di dalam sana. Ini aku. Ngapain di dalam kamar ini? Ada tikus di kamar, makanya ini diusir pakai tongkat. Masa sih ada tikus? Beneran? Udahlah, kamu nggak usah naik-naik atas ya. Turun aja yuk. Ayo, sayang. Aku di mana ini? Kok sepi banget di sini? Siapa itu? Kamila, Dia panggil aku dengan nama Kamila. Tunggu! Tunggu, jangan pergi! Tunggu, jangan pergi! Siapa sebenarnya laki-laki yang datang ke mimpi aku pakai jas pengantin itu? Kenapa dia tiba-tiba datang dalam mimpi aku dan dia panggil namaku Kamila? Kamila. Kamu pasti maksain diri lagi buat ingat semuanya. Sampai kamu teriak barusan. Tadi aku mimpi, aku pakai baju pengantin tapi bukan sama kamu, Mas. Ada laki-laki yang pakai jas pengantin itu tapi dia sebut nama aku dengan nama Kamila. Aku suami kamu, nggak ada laki-laki lain. Tadi cuma bunga tidur aja deh. Iya Gladys, kamu tuh jangan punya pikiran yang macam-macam ya. Gak mungkin dia datang ke mimpi aku kalau aku nggak kenal sama dia. Aku suami kamu, nggak ada laki-laki lain. Sekarang kamu istirahat, oke? Biar badan kamu enak. Kamila. Sepertinya ingatan Gladys sudah pulih. Ini nggak akan baik buat kita. Siapa itu? Kenapa ada perempuan pakai baju pengantin lewat di rumah kita? Jadi itu tuh hordengnya. Ibu takut. Itu hantu. Siapa sih? Ngapain kamu kita ya? Emang dia siapa? Selamat siang, Bu. Kamu minta sedekah? Enggak ada. Bukan, Bu. Saya bukan mau minta sedekah. Tadi saya keliling di kompleks ini, kata tetangga, ART di rumah ini lagi kosong. Saya cuma mau tanya, apa Ibu butuh ART? Saya mau melamar kerja di rumah Ibu. Siapa nama kamu? Saya Sumi, Bu. Kamu bisa bekerja di sini. Baik, Bu. Terima kasih banget, Bu. Gladys, kenalkan ini Bisumi. Saya Bisumi. Mulai hari ini dia akan beres-beres di rumah ini. Saya Gladys, Bi. Mbak Gladys. Ada yang aneh sama nama saya? Enggak kok, Mbak. Nama Mbak bagus banget. Jarang orang punya nama itu. Bi, siniin barang-barang saya. Bibi langsung aja ya beres rumah. Tapi ingat Bi, harus yang bersih. Kalau enggak, saya akan cari gantinya. Iya, Bu. Ibu belanjanya banyak banget. Ini semua barang-barang ini dibeli pakai uangnya Jordi. Nanti kapan-kapan kita belanja sama-sama ya. Ibu masuk dulu. Maaf, Mbak. Naruh sapunya gimana ya? Saya antar ya, Bu ya. Sekarang aku bisa beli barang-barang semua yang aku mau. Cantik banget. Siapa itu? Ibu kenapa? Enggak apa-apa. Jordi belum pulang. Jadi belum pulang, Bu. Ini kan masih siang. Aku ke kamar ya, Bu. Iya ya. Kalau sosok itu bukan manusia biasa, kenapa dia ada di siang-siang begini? Ini pasti ada yang nggak beres. Itu ruangan apa ya? Kayak ada suara orang di dalam. Bisumi, mau kemana? Saya dengar ada suara di dalam situ. Bisumi jangan ngarang deh. Itu cuma gudang. Bibi masuk. Jangan pernah deketin gudang itu. Maaf, Bu. Tapi siapa ya perempuan rambut panjang yang pakai kebaya tadi? Kenapa aku bisa melihat dia di siang hari dan malam hari? Aku nggak mau cerita sama Jordi. Aku nggak mau menambah beban pikiran dia. Nanti dia berpikir macam-macam lagi. Mawar putih. Mani lagi.
Sebenarnya aku kayak pernah dikasih mawar putih ini sama laki-laki yang datang di mimpi aku. Dapat bunga dari mana dia? Mas, Hei, kamu yang taruh bunga mawar ini di kamar aku ya? aku tahu kamu suka bunga mawar putih, makanya aku beliin buat kamu. Kok Mas Jordi tadi agak gugup ya jawabnya? Jangan-jangan bukan dia yang kasih bunga ini, tapi laki-laki dalam mimpi aku itu. Selamat. Ikutin aja kata-kata saya. Gerbangnya digebuk lagi. Gimana aku bisa keluar? Gi, Iya mbak. Iya mbak. Gi bisa tolong bukain gerbangnya nggak? Tapi saya nggak pegang kuncinya mbak. Gadis, kamu mau kemana? Aku ada urusan Bu sebentar. Kamu nggak boleh keluar sendiri lagi. Ibu tolong bukain gerbangnya ya. Sebentar aja, boleh ya Bu? Ibu bilang enggak, ya enggak. Bisumi, jangan pernah bukain pintu tanpa seizin saya. Iya bu. Harus selesaiin kerjaan malam ini nih. Besok ketemu sama calon investor baru soalnya. Pergi nggak kamu? Kamu udah meninggal. Jangan gangguin aku. Aku datang untuk membalas dendam. Kamu udah merebut semua hartaku. Kamu jahat. Gak ada harta yang harus aku kembaliin sama kamu. Balik kamu, press lagi. Kamu pergi, Gia. Jangan gangguin aku. Aku nggak akan pergi sebelum kamu mengembalikan semua hartaku. Aku gak akan ngembalin apapun yang udah jadi milik aku. Ibu Gladys. Iya, sebentar. Jadi, kamu kenapa? Kamu kenapa, nak? Aku diteror hantunya Gea, Bu. Hantu Gea? Dia minta hartanya kembali, coba. Gak mungkin hantu Gea gentayangan, Jordi. Gak mungkin. Tapi aku ngeliat dia. Dan dia datang ke rumah ini, Bu. Pakai kebaya, rambutnya panjang. Itu sosok yang berpakai pengantin itu Gea. Ibu juga lihat, tapi ibu nggak melihat wajah dia. Aku gak pengen diteror sama Gea kayak gini, Bu. Ayo. Lepasin! Kenapa kalian bawa aku ke tempat ini? Sebenarnya kalian mau apa? Kamu harus tanda tanganin berkas-berkas ini sekarang. Ini surat pernyataan bahwa kamu harus menyerahkan semua aset-aset kamu untuk Jordi. Aku nggak mau. Pilihannya cuma dua. Mau tanda tangan, mau masuk jurang. Iya, aku tanda tangan. Nih, tanda tangan. Nah, gitu baru bener. Sekarang kamu udah gak ada gunanya lagi. Aku talak kamu. Tega kamu. Setelah kamu ambil semua harta aku, kamu talak aku sampai kapan? Aku nggak akan pernah maafin kamu. Bu. Mas! Biarin aja. Bu. Terdapat. Ya ampun Jordi, kita udah nggak aman di kota ini. Ibu nggak mau arwah Gea terus-menerus menghantui kita. Terus itu gimana? Kita harus pergi dari kota ini. Tapi sebelum pergi, kamu harus paksa Gadis untuk tanda tangani berkas kembali semua harta-harta dia. Seperti yang kita lakukan pada Gea. Pasti aku paksa dibuat tanda tangan. Jadi mereka berniat merebut semua hartaku. Mereka pernah bilang aku nggak punya tempat tinggal. Artinya aku nggak punya apa-apa. Jadi harta yang mana yang mereka rebut? Yakin mereka bukan orang baik. Aku nggak ingat apa-apa. Aku nggak ingat gimana akhirnya Mas Jordi sama ibunya. Belum aku ingatannya hilang. Siapa aku sebenarnya? Siapa juga Gea? Aku nggak bisa ingat itu semua. Kepala aku sakit banget lagi. Nggak ada makin sakit kepala aku. Kamu bukanlah korban satu-satunya. Ini siapa yang kirim surat kaleng ini ke kamar aku? Jadi selama ini ada yang pernah jadi korban atau akan ada yang jadi korban? Oh, itu lagi. Kamu siapa sih? Tunggu. Selamatin ibu aku dan kamu akan selamat, Kamila. Orang itu panggil aku dengan nama Kamila. Kenapa dia suruh aku untuk selamatin ibunya? Apa lagi sih ini? Sayang. Ngapain? Bayangin aja, Mas. Kamu udah mau berangkat kerja ya? Kamu nggak mau sarapan dulu. Kamu belum sarapan loh, Mas. Justru aku cariin kamu biar kita bisa sarapan bareng. Habis itu kantor itu. Udah apa kamu ngajakin aku ke kantor? Nah, gak ada apa-apa. Iya, hitung-hitung refreshing aja emang kenapa? Ya kita sarapan dulu yuk. Jadi ini kantornya Mas Jordi. Kenapa nggak asing buat aku ya? Aku sepertinya udah sering bolak-balik ke kantor ini. Gue pemilik perusahaan ini. Kamu hebat banget, Mas. Aku tunjukin bagian dalam. Ini ruang kerja aku, sayang. Aku biasa ngabisin waktu di sini, kerja di sini, lembur di sini. Tempatnya nyaman ya, Mas? Lanjut kerja ya, kamu santai ya, sayang. Iya. Aku angkat telepon sebentar. Siapa ini? Ini aku nggak asing deh lihat foto ini. Kamu megang foto siapa? Ini foto siapa, Mas? Ini kan pegawai dulu, udah lama. Gak usah kamu pikirin, sayang, saat important. Aku ada berkas yang harus kamu tanda tanganin.
Kamu tanda tangan ya? Aku nggak boleh tanda tangani berkas apapun sebelum ingatan aku kembali. Mana? Coba lihat. Maaf mas, aku nggak sengaja. Ada tisu. Mbak Kamila. Jadi kamu manggil saya Kamila? Ya, memang Kamila kan? Ya. Mau lanjut kerja lagi sana? Ayo kita pulang. Bentar, aku harus ngomong sama pegawai itu. Lain kali aja. Kita masuk dulu ya, sayang ya. Kalian udah pulang? Nggak lama ya ternyata. Kirain sampai malam. Enggak bu. Kamu berhasil paksa dia tanda tangan? Bu, dia malah sengaja merusak berkasnya terus numpahin air di atas kertasnya. Susah banget sih minta tanda tangan dia. Gak ada cara lain. Kita harus paksa dia. Apa ini? Darah? Sebenarnya ceceran darah ini menuju kemana? Permisi. Ada apa, Pak? Kami mau menyampaikan laporan dari kecelakaan mobil yang ditumpangi oleh saudari Kamila dan keluarganya. Ayo Pak, silakan masuk dulu. Baik. Silakan duduk. Berdasarkan dari CCTV warga, kami berhasil menemukan dan menangkap pengguna sepeda motor yang menyalip mobil yang ditumpangi oleh keluarga Kamila hingga menyebabkan kecelakaan. Kami akan menginterogasinya untuk mendapatkan informasi apakah perbuatan tersebut disengaja atau tidak, atau mungkin disuruh oleh orang lain. Makasih banyak infonya, Pak. Sama-sama, Pak. Apa kami bisa bertemu dengan saudari Kamila? Saudari Kamila lagi perawatan di luar negeri. Berapa lama? Seminggu ke depan baru balik ke Indonesia. Di mana perawatannya? Kami biasa perawatan di Singapura. Baik, kami permisi dulu. Non Kamila, bangun Non. Ini di mana? Ibu siapa? Saya Bik Mano, ART Non Kamila. Kita sekarang berada di gudang, di belakang rumah Non Kamila. Saya bukan Kamila, Bu. Nama saya Gladys. Bukan Non, nama asli Non Kamila. Saya bisa menceritakan kenapa sekarang Non dipanggil Gladys. Akhirnya kita udah resmi menikah, Mas. Iya sayang, alhamdulillah ya. Pokoknya Mama sama Papa ingin cepat-cepat punya momongan. Kami nggak sabar ingin ngomong cucu. Semoga aja cepat dapetnya. Amin. Kasih sayang. Jadi nama saya Kamila. Mami saya, Mama, Wah, itu meninggal dalam kecelakaan itu. Mas Jordi sama ibunya itu jahat ya Non. Terus siapa Jordi? Bilang kalau dia suami saya. Mas Jordi hanyalah orang kepercayaan dari Bapak Jakaria, bapaknya Non. Tapi begitu tahu Non hilang ingatan, kedua orang tua Non meninggal, niat jahat mereka muncul. Pasien sedang tidur. Akibat benturan di kepalanya, pasien mengalami lupa ingatan. Sebelumnya, beliau sempat sadar. Dia tidak mengingat apa-apa, bahkan namanya sendiri. Namanya Gladys, Dok. Saya Jordi suaminya. Saya bener-bener shock ngeliat istri saya, Dok. Ya Allah, kenapa Mas Jordi ngaku jadi suaminya Non Kamila? Ternyata dia dan ibunya benar-benar licik. Biar aja aku jatuh dalam perangkap mereka. Maafkan Bibi, Non. Bibi nggak bisa bantu, Non. Karena Bibi disekap mereka di sini. Sebelumnya, Bibi disekap di lantai atas rumah mereka. Tapi karena Bibi sering membuat kegaduhan, jadi Bibi dipindahkan ke sini. Suara gaduh di lantai atas itu Bimano yang buat. Bibi berharap ada orang yang tolongin Bibi. Jordi sama ibunya ini benar-benar jahat. Nama kamu Gladys, sayang. Aku Jordi, suami kamu. Ini ibu aku, Ibu Intan. Kamila, Dia panggil aku dengan nama Kamila. Bukanlah Non Kamila. Memohon ya Allah. Aku udah inget, Be. Aku udah inget siapa aku sebenarnya. Kamu udah sadar, Kamila? Kalian berdua penipu. Kalian memanfaatkan hilangnya ingatan saya. Jadi ingatan kamu sudah benar-benar pulih, Kamila. Tapi tetap aja kamu harus tanda tanganin berkas ini. Tanda tangan nih, Kamila. Saya nggak mau. Lepasin dia. Jordi, yang kita hadapi itu manusia. Ayo kamu dari sini. Ayo dari. Kalian jangan takut. Aku bukan hantu. Aku kesini buat nolongin kalian. Aku mantu istrinya Jordi yang udah dihianati dia. Ayo, kita harus keluar dari sini. Kita bisa lari dari hantu gayanya. Kita bisa jadi
korban, Jordi. Tapi Bu kan waktu itu bilang, Bu, Ibu ngeliat dia siang-siang. Mana ada setan datang siang-siang, Bu? Dia pasti datang mau nolongin Kamila sama Bimano. Kamu benar. Jangan-jangan itu Gea. Kita balik ke gudang sekarang. Gak! Kata kamu masih hidup. Berani-beraninya kamu gangguin aku sama ibu aku. Keterlaluan kamu, Gea. Iya, aku masih hidup. Karena kalian harus bertanggung jawab atas perbuatan jahat kalian. Kamu udah berani banget datang ke rumah ini. Kamu akan menyesal. Aku nggak takut sama kamu. Justru selama ini aku selalu memperhatikan gerak-gerik kalian. Mengumpulkan banyak bukti biar kalian mendekam lama di penjara. Jangan mimpi kamu. Kasar kamu sama perempuan ya, Jordi. Aku nggak peduli. Gak ada yang bisa lepas dari rumah ini. Ikut aku. Mereka semua masih di gudang. Iya, Bi. Ayo, Pak. Gak mau. Kalian berdua itu penipu. Kamu memang keras kepala ya. Jordi, paksa dia. Cepetan. Cepetan. Kalian nggak bisa memaksa dia seperti itu. Diam, Bi! Jangan pernah lu sakitin ibu gua lagi. Pak, lepasin, Pak. Lepasin, nggak salah, Pak. Jangan biarkan mereka tangkap kami. Kalian berdua itu benar licik. Tempat yang pantas untuk kalian itu di penjara. Bawa dia. Saya akan bersaksi atas semua kejahatan dia. Saya juga akan memberikan kesaksian kejahatan mereka, Pak. Cepat bawa mereka. Kamila! Jangan! Sehebat apapun kejahatan, cepat atau lambat akan kalah dengan kebenaran. Mereka harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Ya, makasih ya kamu udah bantuin kami. Kamu sampai rela dan seperti ini demi kasih pelajaran ke mereka. Iya, sama-sama. Aku juga terima kasih kamu udah baik banget sama aku. Aku senang kamu udah lepas dari tipu daya mereka. Kamu siapa? Kamu mau bantuin aku? Revan? Kamu Revan anaknya Bimano? Iya benar Non Kamila. Saya juga senang sekarang ingatan Non Kamila sudah pulih. Non sudah mengenali kami semua. Kalau Bisumi ini adik saya, Non. Saya sama Revan bekerja sama untuk bisa masuk ke rumah ini buat menyelidiki Mas Jordi dan ibunya. Makasih ya Bimano, Bisumi, Revan. Kalian udah nolongin saya. Saya bersyukur karena masih ada orang yang sayang dan peduli sama saya. Revan, Bimano, Bisumi, saya berharap kalian masih tetap kerja di rumah saya ya. Saya kan udah gak punya siapa-siapa lagi. Udah kalian gak akan kesepian. Iya, Non. Kami senang Non mau menerima kami semua di sini. Saya juga senang, Mbak, kerja di sini. Kamila jangan khawatir ya. Kami pasti akan jaga Non dengan baik. Sesuai dengan amanah mendiang almarhum orang tua Non sebelum meninggal. Makasih ya, saya lega banget. Selamat siang, Pak Polisi. Selamat siang. Kami mau memberitahu bahwa kecelakaan yang terjadi pada Mbak Kamila dan keluarga didalangi oleh Pak Jordi dan ibunya. Keluhan mereka. Kami memperoleh keterangan dari pengendara motor yang menyalip mobil Mbak. Dia bilang bahwa dia memang disuruh oleh Pak Jordi dan ibunya untuk membuat Mbak dan keluarga celaka. Mereka memang jahat. Syukurlah kalau udah ditangkap. Baik, terima kasih informasinya, Pak. Kami permisi. Mencinta kau tak mendekat, kau tak pernah tahu. Pendam semua rasa, namun hati tetap Salam, Bapak, Ibu. Maaf kalau aku baru bisa ziarah sekarang. Aku benar-benar terpukul karena kehilangan kalian semua. Masih banyak orang yang sayang dan peduli sama aku, Bu. Aku janji aku akan melanjutkan hidup aku dengan kuat dan tegar. Bu, A, dan Alan, saya janji akan selalu mengabdi dan menjaga Non Kamila dengan baik. Bu, aku pamit ya, Bu. Salam. Dari kejadian yang menimpaku, aku menarik pelajaran yang sangat penting. Sepandai apapun seseorang menyimpan kejahatan, cepat atau lambat, pasti akan terbongkar. Dan setelah itu, kehancuran akan datang menghantui setiap detik kehidupannya.